Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil panen kali ini. Ada beberapa buah anggur dan tomat, jenis tomat cherry ya ini teman-teman. Kemudian tomat ini tomat organik, pemupukannya dengan pupuk buatan sendiri. Salah satunya adalah VOC yang terbuat dari limbah kulit pisang. Di video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya tentang pemanfaatan limbah kulit pisang yang dijadikan pupuk organik cair pada saat fase generatif. Dan sekalian akan update perkembangan tomat cherry. Alhamdulillah kali ini sudah panen perdana. Dari saat awal masa generatif, saya menyiram rutin seminggu itu 1 kali menggunakan VOC kulit pisang. Hasilnya memang luar biasa. Setelah panen perdana ini, ternyata bermunculan bunga yang sangat banyak di tanaman tomat cherry dan tanaman yang lain. Nah, ini tampak seperti ini bunga tomat cherry. Ini ada 2 varian ya, teman-teman. Tomat cherry merah dan tomat cherry kuning. Yang tomat cherry kuning seperti ini buahnya, kemudian yang tomat cherry merah seperti ini. Rasanya pun memiliki rasa manis dan teksturnya pun crunchy, beda sama tomat yang lain. Mungkin ini karena saya mengaplikasikan pupuk organik, jadi ini karena mungkin tomat organik jadi rasanya lebih renyah. Dan benihnya pun saya menggunakan tomat segar, jadi tidak menggunakan benih pabrikan. Jadi waktu itu saya beli tomat cherry 2 varian ini, tomat segar saya beli di pasar, kemudian saya ambil bijinya, kemudian disemai. Penyemaiannya pun cukup mudah, videonya pernah saya upload, nanti akan saya sertakan linknya. Selain tanaman tomat yang sedang berbunga, saat ini ada tanaman-tanaman yang lain seperti lemon, kemudian anggur import, tanaman cabai, dan jambu air. Nah, bagaimana cara pengaplikasian serta pemakaian dosis VOC kulit pisang ini agar tanaman kita itu bunga dan buahnya tidak rontok? Simak video selengkapnya. Sebelum melakukan pemupukan, saya akan sedikit membahas kandungan serta manfaat dari kulit pisang. Kulit pisang antara lain mengandung pertama itu kalsium, kemudian yang kedua magnesium, yang ketiga sulfur atau belerang, yang keempat fosfor, dan yang kelima potasium. Kelima unsur tadi merupakan nutrisi yang disukai tanaman agar tanaman subur dan rajin berbuah. Untuk lebih meyakinkan, saya akan ulas secara singkat masing-masing kelima unsur tersebut apa manfaat untuk tanaman. Manfaat dari unsur kalsium itu mendorong pertumbuhan akar serta membantu menambah oksigen ke tanah atau ke media tanam. Kemudian unsur selanjutnya yaitu unsur magnesium. Unsur magnesium di sini dapat membantu fotosintesis tanaman ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, unsur sulfur atau belerang. Manfaat dari sulfur atau belerang ini bisa membantu pertumbuhan akar agar kuat serta bisa juga mengusir hama. Kemudian untuk unsur berikutnya adalah fosfor. Di sini fosfor berperan meningkatkan pembuahan dan pembungaan serta bisa membantu penyerbukan juga ya teman-teman. Dan ini unsur yang terakhir adalah unsur potasium. Manfaat potasium yang terdapat dalam limbah kulit pisang itu bisa meningkatkan kekuatan tanaman itu secara umum ya teman-teman, termasuk bisa membangun ketahanan terhadap hama dan serangan penyakit serta membantu perkembangan buah. Jadi VOC yang berasal dari kulit pisang ini bisa kita aplikasikan fase generatif dari saat mulai berbunga hingga kita panen. Segitu banyaknya unsur yang sangat penting ya ini ya teman-teman,
memanfaatkan limbah kulit pisang daripada berakhir di tempat sampah. Mending kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair untuk kelangsungan kesuburan tanaman kita. Selain dapat menghemat budget untuk pembelian pupuk, kita juga mendapatkan tanaman organik yang bagus, sehat untuk dikonsumsi keluarga kita. Nah, ini ada tanaman stroberi, teman-teman. Ini sudah memasuki masa generatif. Nanti akan saya aplikasikan POC kulit pisang untuk pertama kalinya. Serta ini ada tanaman cabai yang sudah mulai berbuah serta banyak bunganya. Ini terlihat tanaman cabainya terserang keriting daun, tapi walaupun terserang hama tapi masih tetap bisa berbuah. Mudah-mudahan setelah pengaplikasian rutin mol kulit pisang ini nanti akan sehat dan tanaman cabai ini tetap produktif. Ini tanaman lemon, teman-teman. Saya aplikasikan juga dengan POC kulit pisang. Buahnya lumayan banyak. Jadi POC kulit pisang ini mengurangi kerontokan ya, teman-teman. Jadi memperkuat bunga dan buah. Ini saya juga punya tanaman bunga telang, belum ada sebulan pindah tanam, tapi sudah mulai bermunculan bunga. Nah, kalau yang ini tanaman anggur import merah, ini juga baru berbunga. Nanti saya perlihatkan bunganya. Ini saya naikkan ke atas balkon ya, teman-teman. Ini cuman numpang aja, medianya di lantai bawah. Tanaman anggur ini nanti juga saya aplikasikan POC kulit pisang. Ini teman-teman penampakan bunga anggur yang tadi medianya di bawah ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini untuk pemupukan kimia itu dihentikan dan saya menggunakan pupuk organik cair yang berupa mol kulit pisang. Kalau untuk tanaman anggur import itu belum full organik ya, teman-teman, masih semi organik. Nah, ini botol penyimpanan POC-nya ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat POC seperti ini, nanti linknya akan saya sertakan. Sudah pernah saya upload videonya. POC ini mempunyai daya simpan yang cukup lama ya, teman-teman. Misalnya teman-teman itu membuat dalam jumlah banyak, kemudian ada sisa, itu nggak usah khawatir. Jadi sekitar 4 hingga 6 bulan itu masih bisa tetap kita gunakan, asalkan penyimpanannya di tempat yang teduh, tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, ciri-ciri apa sih POC yang sudah lama itu masih bisa tetap kita gunakan? Ciri-cirinya ada putih-putih mengambang seperti ini, seperti ragi ya, teman-teman. Kemudian baunya pun wangi tape dan tidak berbau busuk. Untuk memperpanjang daya simpan POC ini, kita beri gula merah atau gula putih itu bisa setiap 2 bulan sekali. Ini dilihat saja masih ada indikasi proses fermentasi atau keluar gas atau tidak. Jadi kita bisa memberi makanan mikroba dengan cara memasukkan ke dalam botol ini gula merah atau gula putih sebanyak 1 sendok makan atau dikira-kira saja. Nah, itu ya teman-teman sekilas tentang POC dari limbah kulit pisang. Sekarang sesi terakhir, bagaimana cara penggunaan POC ini. Pengaplikasiannya saya menggunakan dosis 1:10. Jadi untuk 1 bagian POC dicampur dengan 10 bagian air. Ini akan saya campurkan POC-nya sebanyak 1 liter dan akan dicampurkan ke 10 liter air. Kita isi dulu air ke dalam ember ini. Saya dalam hal ini menggunakan air kolam.
Jika teman-teman tidak ada air kolam, menggunakan air sumur juga bisa, tapi tidak disarankan menggunakan air PDAM karena mengandung klorin atau kaporit yang bisa membunuh bakteri baik yang terdapat di POC ini. Jika terpaksa teman-teman itu adanya air PDAM, boleh dipakai tapi didiamkan dulu, diendapkan maksudnya selama semalam, kemudian baru bisa kita gunakan. Langsung saja kita tuangkan POC-nya ke gayung ini. Gayung ini kira-kira ukuran 500 ml atau setengah liter. Jadi nanti saya akan menggunakan 2 gayung ini, berarti 1 liter. Kemudian akan saya isi penuh air. Ini ukuran embernya 10 liter. Jadi ini misalnya teman-teman itu menggunakan air 5 liter, jadi POC-nya cukup 500 ml saja. Ini saya membuat 10 liter sekaligus karena akan saya aplikasikan ke beberapa tanaman tambulan pot saya. Kita penuhi embernya. Ini sudah penuh, kita aduk-aduk rata. Ini tanpa ada ikan mati, teman-teman. Nanti akan saya kubur di tambulan pot lemon saja. Kita akan aplikasikan ke tanaman anggur. Untuk seberapa banyak disesuaikan kebutuhan saja. Ini tambulan pot saya kasih 3 gayung juga sudah cukup. Ini tambulan potnya ukuran 75 liter, teman-teman. Tanaman anggur ini usianya 2 tahun, teman-teman, sudah berbuah sebanyak 3 kali. Ini terlihat ada tanaman tomat, masih masa vegetatif atau pertumbuhan. Saya memilih menggunakan POC air lindi. Dan ini akan saya siram ke tanaman stroberi, ke tanaman tomat cherry, dan ke tanaman-tanaman yang lain. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.